Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kesehatan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, pada pagi hari ini, sebelum Ibu membahas tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, marilah kita semua untuk membaca doa sebelum belajar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Kalian pasti sudah tahu dan tidak aneh lagi bahwa zaman modern banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhkan banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhkan berbagai informasi oleh beragam media, baik berupa informasi ringan maupun masalah kehidupan. Begitu pula selebaran iklan dan aneka informasi yang tersebar di jalan-jalan sampai ke sekolah. Kalian mungkin juga sering mendengar isu berita dan rumor yang tidak diberitakan oleh media. Informasi itu dapat diperoleh dari teman, dari guru, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian dari internet juga sering menyajikan informasi yang tidak jelas, baik isi maupun dari sumbernya. Fitnah terkadang disuguhkan sebagai kebenaran. Perilaku maksiat dianggap sebagai hiburan. Keburukan manusia menjadi siaran. Sikap tabayun penting untuk ditegakkan. Kita hendaknya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan ikut menyesatkan. Baiklah, pada kesempatan ini, anak-anak ibu sekalian, apakah sudah paham tentang berbagai macam informasi yang disuguhkan? Pada kesempatan ini, ibu akan melanjutkan tentang Islam melarang ghibah. Ghibah berarti mengunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu
yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat di atas, orang yang beriman didorongkan untuk menjauhkan prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Umat manusia, janganlah mencari-cari kesalahan untuk mencemoohkannya. Ayat yang tersebut tadi menjelaskan pula bahwa ghibah merupakan perbuatan yang sangat keji. Orang yang ghibah disamakan orang yang memakan daging bangkai saudaranya, sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut apabila yang sudah menjadi mayat. Dengan akal sehat, orang pasti tidak akan mau makan daging saudaranya, walaupun dagingnya segar maupun yang sudah dimasak. Ghibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikkan. Perbuatannya harus dihindari. Kalian pernah mendengar ungkapan lidah tak bertulang, bukan? Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak menyakitkan hati. Bahkan ia akan memberi bekas yang mendalam. Pembicaraan yang menyakitkan hati terkadang tidak disadari. Kita harus memahaminya bahwa lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga, dan bahwa lidah juga bisa menyebabkan orang masuk neraka. Karena setiap kata yang diucapkan oleh malaikat dicatat oleh malaikat. Kita dapat mengingkari di dunia ini, tetapi mulut akan dikunci dan anggota badan lain yang berbicara ketika kita di akhirat kelak. Ghibah adalah salah satu bahaya lidah. Lidah termasuk perilaku tercela, juga banyak menyebar di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perilaku ghibah. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, apakah anak-anak sudah paham tentang ghibah tadi? Alhamdulillah. Baiklah, ibu akan melanjutkan tentang inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku ghibah, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah. Penyebab terjadinya ghibah antara lain: pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan untuk mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Anak-anak sekalian, mungkin sudah tahu faktor yang mengakibat ghibah tersebut. Supaya bisa menghindarinya, kita dapatlah mengetahui tentang faktor-faktor yang mengakibat ghibah tadi. Nah, di bawah ini selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang beberapa cara untuk menghindari ghibah. Pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkumpul. Dalam hadis Rasulullah bersabda, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi ilmu minyak wangi,
atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tidak mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. B. 2. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan, keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Seseorang muslim hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga memohon ampunan atas segala dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah yang mulutnya tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari ghibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain. Yang kelima, berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran yang baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk mengajak membicarakan keburukan orang lain. Kita dituntut untuk berprasangka baik dari awal sampai akhirnya. Yang kelima, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari perbuatan buruk. Ghibah harus disadari bahwa sebagai kita umat Islam, ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan ghibah akan diterima oleh orang yang melakukan ghibah.